sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ila hadihin آمين. ni'ma ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله billahi minasy الله من syaithanir الشيطان rajim. الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. الحمد Alhamdulillahi rabbil لله رب alamin. العالمين. Ar-Rahmanir Rahim. الرحيم Maliki مالك يوم yaumiddin. الدين. Iyyaka إياك نعبد na'budu wa iyyaka وإياك نستعين. nasta'in. Ihdinas اهدنا الصراط siratal mustaqim. المستقيم. صراط Siratal ladzina الذين an'amta أنعمت 'alaihim عليهم ghairil غير maghdubi المغضوب 'alaihim عليهم ولا الضالين. waladdallin. Amin. Urutannya pertama Pak Darmansyah, kemudian Pak Ari, sama-sama Jawa Timur dulu, baru ke Jawa Tengah nomor 3 Pak Wakidi, kemudian baru ke Sulawesi Muhrisal, nanti yang kelima Pak Bahri. Begitu selanjutnya, sambil menunggu ada teman-teman kita yang masuk ke Zoom meeting ini. Tafadhol Pak Darmansyah, dimulai dengan ta'awuz dikotok, kemudian basmalahnya diwasol. Silakan. ayat 46 ya Ustaz. Ya, ayat 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Coba diulang dari pala, jangan berhenti di mim. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Ini ada mat tobi'i bertemu hamzah di beda kalimat namanya apa? Majais. Mad jaiz munfasil. Kalau tanwin bertemu hamzah, ilmun Idhar. izhar. Masyaallah. Ya. Baik, lanjutkan Pak Wakidi. Pak Ahmad silakan dibuka Pak Ahmad. 227, halaman 227. Pak Ahmad monitor Iya, Tan. halaman 227. 27 nih. Ya, G. Silakan Pak Wakidi. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Diulang kembali dari ma laisa nabihi, tidak berhenti di mim, coba. Ma laysa li bihi ilmu wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, sama-sama tanwin, sama-sama huruf mim, sama-sama tanwin. Tapi kalau yang tadi di Pak Darmansyah bertemu dengan hamzah, ini bertemu dengan wawu. Nah, ketika bertemu dengan wawu, nama hukum tajwidnya apa Pak Gini? Di idgham. Idgham bi apa bi gunna? Bi gunna apa? Idgham bi gunna atau idgham bila gunna? Idgham bi gunah. Bi gunnah dengan dengung. Masya Allah. Baik. Kalau minal khosirin itu namanya alif lam samsiah apa alif lam qamariyah? Al kha. Alif lam
samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Eh, dibaca dengan jelas. Baca dengan jelas. Nah, ahlinya ada di sini. Gimana Pak Ari? Benar ini alif lam samsiah ini? Hah? Mohon maaf, salah, Pak. Di sini alif lamnya dibaca, ya dibaca jelas, betul baca jelas. Namun yang namanya kalau samsiah itu kan matahari, kita lihat matahari itu kan kita nggak bisa ngelihat ya, apa nggak bisa dengan jelas. Asamsiah tuh nggak jelas samar. Kalau bulan Alkomariah itu yang jelas. Jadi ini Alkomariah Pak Wakidi. Mungkin itu Pak. Oh, gih. Makasih Pak Ari. Baik, sekarang masih ke Jawa Timur. Mestinya tadi Pak Ari dulu ya baru ya. Sekarang Pak Ari, silakan. Qila ya Nuh bit bisalamin. Bilpo, kurang kol-kolah bilpo ya. Kembalikan ke makhrajnya. Qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Nah, ada yang menarik nih. Coba berhenti di huruf ta wa barakati. Coba. Dari qila ya Nuhu bilqo. Berhenti di huruf ta. Qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakat. Wa barakat ya. Kenapa dibaca wa barakat? Kenapa tidak dibaca wa barakah? Ya karena di apa huruf taknya tak tak ya bukan tak marbutoh ya, bukan tak bulat gitu Ustaz. Jadi dibaca jelas ya, dibaca tak. Kalau yang dibaca huruf H itu apa huruf taknya bulat ya, atau biasa disebutnya tak tamar butoh seperti itu ya Ustaz. Nah, coba lihat ayat yang ke-52. Dibaca dari yursilis samaa alaikum midurara. Berhenti di huruf ta. Yursilis sama alaikum midrara wa yajidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Di mana Ustaz? Oh, quwwah ya. Oh iya, yursilis sama alaikum midrara wa yajidakum quwwah. Nah, kenapa tidak kuwata? Padahal ini mat iwat. Kesannya seperti mat iwat. Kenapa? Ya Madiwad itu biasanya ada ini apa? Ada alif ya setelah tanwin fathahnya ada alif Ustaz ya. Ya seperti itu ya. Apa kalau misalkan di sini kan nggak ada setelah tanwin fathah tidak ada huruf alif ya, atau ya alif ya. Istilahnya ya kalau misalkan dijadi apa ya, kalau di biasanya sih ada kuat ku
Iya Ustadz, nggak ada alif ya sebelum apa, biasanya yang ya Dan itu mungkin pertanyaan Ustadz saya ya. sebelum ke situ, kenapa dibaca kuah tidak dibaca kuwata? Nah, bedanya sama dengan yang tadi, wabarokat. Ya. Ya kalau kita lihat yang tadi apa ya, tadi yang saya sebut taknya tak wabarokat, taknya tuh nggak bulat gitu Ustadz, nggak, bukan tamar butoh ya, hak tamar butoh istilahnya ya. Sedangkan Hmm, yang kuah di sini haknya bulat, hak tamar butoh, kita sebutnya hak tamar butoh sih Ustadz ya. Yang ya. saya tahu tuh hak tamar butoh. Ada yang mau nambahin? Pak Darmansyah mau nambahin? Rizal atau Pak Wakili mau nambahin? Enggak. Jadi hari ini saya menyampaikan ada namanya ta tertutup, namanya ta marbutah. Ada namanya ta terbuka, wabarokat itu tak terbuka. Namanya maftuhah. Maftuh terbuka ya, miftah. Miftah. Jadi ingat itu dulu ya. Jadi maftuhah dan marbutah. Nah, itu dulu ingat. Coba disebutkan tadi Pak Darmansyah. Tak terbuka namanya apa? Tak maksutah. Maftuhah. Tuha. Maftuhah. Maksutah. Kalau tertutup, Tak marbutah. marbutah. Ya, itu dulu ingat-ingat ya. Nah, yang mana tadi yang terbuka? Tak terbuka tadi yang mana? Barokat. Barokat. Ya, karena kan disukunkan ya, itu tidak boleh barokat ya, tapi barokat menjadi mad arid disukun. Itu nama maftuhah. Yang marbutah tadi yang mana? Kuwah. Kuwah. Ya, kuwah. Ya, itu namanya ta marbutah. Jadi ingat-ingat dulu nanti sebelum kita masuk ke ta yang lain namanya ta taknis ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Bagi yang baru bergabung, Pak Haji Ahmad Suhar, Pak Haji Suhardi Awus, kita membaca satu ayat sambil memantapkan hukum tajwidnya. Sekarang kita sudah masuk di halaman 227. Surah Hud ayat yang ke-49 ayat 227 ya. Sekarang Muhrisal. Tafadhol dibuka mic-nya, yang lain ditutup dulu mic-nya Pak Darmansyah supaya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau pakai ta'awuznya dikotok, basmalahnya diwasol. بستف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Coba min amba Imla ini nih hukum-hukum tajwidnya apa saja? Nun sukun bertemu hamzah, hukum tajwidnya apa? Ishar Ustaz. Kalau nun sukun ketemu ba? Iqlab Ustaz. Apa? Iqlab. Kemudian ada mat tabi'i, ba itu mat tabi'i. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib Ustaz. Mat wajib apa? Wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Kalau al-ghaib itu alif lam syamsiyah apa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah Ustaz. Terus kalau berhenti di ilaik
itu hukum tajwidnya apa? Ilaik, Madlin Ustaz. ya. Kemudian wala muka, perbaiki ya, perbaiki cara pengucapan harful lin, huruf lin ya. Diulang dari Yes. ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka ya. Diulang kembali. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Cukup. Silakan Pak Haji Bahri. Dibuka mic-nya Pak Haji Bahri. Baik, Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا Mat tabi'i. Coba diulang kembali. وإلى عاد أخاهم هودا Dan itu apa hukum tajwidnya? Huda. Kenapa dibaca? Kalau iya mat tabi'i. Yang saya tanyakan da. Kenapa dibaca panjang? Huda. Itu hukum tajwidnya apa? Karena berhenti ya Ustaz ya? Ya, karena berhenti. Mestinya kalau wasol menjadi hudan. Tapi kalau ini tidak diwasolkan, diberhentikan, maka dibaca huda. Hukum tajwidnya apa? Berarti call the friend, ask the audience. Nah, Pak Wakili apa hukum tajwidnya? Kena tadi juga. Silakan Masya Allah. Pak Wakili. Nggak tahu, yang penting bacanya panjang harokat. Oh, Pak Haji Ahmad Suhar, apa namanya hukum tajwidnya nih? Huda. Mat iwad Pak Ustadz dibaca. Masya Allah, tabarakallah. Itu namanya mat iwad. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ari itu namanya mat iwad. Semua huruf hijaiyah yang ketika ada fathahtain, ya, itu namanya mat iwad. Kecuali satu huruf, ya tadi yang tamar buka itu. Ya, namanya mat iwad ya. Sekarang coba diwasolkan, tidak berhenti di huda. Silakan. Wa ila adin akhahum Wa ila dibaca panjang. Wa ila adin akhahum hudan Jangan lupa waw sukun sebelumnya dhammah Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairu. Apakah ada mat di situ? Ghairu. Diulang kembali. Diulang dari malakum. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuhu. Nah, nggak boleh ghairu, kecuali ada waw sukun di situ. Jadi karena tidak ada waw sukun, ghairu, ya. Coba diulang dari malakum saja. Malakum min ilahin khairu. Nggak boleh ghairu. Coba sekali lagi. Baik.
Malakum min ilahin khairuh. Iya, sekarang wasolkan. Jangan berhenti. Malakum min ilahin khairuh in antum ila muftarun. Diulang dari in antum. In antum illa muftarun. Illa, lanya panjang. Coba. In antum illa muftarun. Ya, ketika min ilahin ghairuhu, nah itu diwasolkan, dibaca panjang 4 harokat ya. Tidak sekedar min ilahin ghairuhu in ya. Karena dia akan berubah hukum tajwidnya ya. Apa nama hukum tajwidnya Pak Darmansyah? Mat silah. Ya, mat silah. Silah apa? Qasirah. Qasirah apa tawilah? Ketika bertemu mat silah dengan hamzah. Mat silah tawilah. Tawilah ya. Baik. Kalau ini Pak Haji Bahri apa hukum tajwidnya nih? Wallahu malakum. Mim sukun bertemu mim. Oh, idgham mimi, Ustaz. Idgham mimi. Selain idgham mimi, kalau yang sejenis namanya idgham apa? Ini karena memang kebetulan mim ketemu mim. Kalau huruf yang sama atau idgham mutamasilin, Ustaz. Yang lebih populer idgham mithlain ya, semisal. Ya. Baik, Pak Haji Bahri nanti akan presentasi terkait dengan idgham mutajanisain ya. Sekarang Pak Haji Ahmad Suhar 1 ayat, Pak Suardi 1 ayat, Pak Ahmad 1 ayat, Pak Hidayat 1 ayat. Baik Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, biasanya lebih awal, ini agak terlambat karena ada acara di masjid sebelah ya Pak Ustadz. Iya. Gak apa-apa Pak Haji, jangan ditinggal. Kalau ada kegiatan, tanggal jangan ditinggal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Iya, ajra. Mat apa tadi Pak Haji? Mat iwat. Mat iwat. Sekarang jangan berhenti. Coba disambungkan ke hamzahnya. La as'alu. Dari ya qaumi saja. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa alal ladzina faturani. Enggak pakai na Pak Haji. Illa alal ladzina, enggak boleh pakai na. Diulang kembali. In ajriya illa. In aja. Nah, in aja. Nun sukun bertemu hamzah. Jelas. In ajriya illa alal ladzi faturani. Nah, bagus. Sekarang coba berhenti di ya yang pertama. Gimana caranya? Diulang kembali dari ya qaumila as'alukum alaihi ajaron in ajaria. Nah, berhenti di ajaria. Gimana caranya? Ya qaumila as'alukum alaihi ajron in ajri. Nah, Masya Allah. In ajari. Namanya mat apa nih? Kalau berhenti? Ajri. Mat alis anu misukun.
Enggak, dia tetap mat tobi'i. Oh, mat Ini tobi. Ya. tetap mat tobi'i. Oh ya, ri ya. Ya, ajari. Ya, diulang kembali sekali lagi. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in Ajaron, ya. ajran in ajri Nah, diulang dari in ajari. in ajri ila alal Kurang tekan ladzi illa, huruf-huruf bertasydid agak tekan illa. in ajriya illal Kalau itu nggak boleh dibaca panjang. In ajariya illa. Coba. in ajriya illa alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Ya, Masya Allah. Afala taqilun. Masya Allah. Kalau alladzi itu alif lam syamsiyah apa qamariyah? Yang mana Pak Ustadz? Illa Alladzi, alladzi alladzi. Ini alladzi. kisahnya lamnya dibaca jelas ini komariah, Ustadz. Jadi bulan ya, jelas ya. Ya, Nah, kita tanya ahlinya gimana Pak Ari? Alladzi ini termasuk qamariyah apa syamsiyah? Alladzi Syamsiah Ustaz, karena ya alif lam terus ininya apa? Ya lamnya double ya. Asamsiah Ustaz, asamsiah. Nah, sudah 2 kali yang menjawab nih, belum ada yang tepat. Tadi Pak Wakili kurang tepat. Pak Haji Ahmad Suhar juga. Belajar lagi nih. Syamsiah, Qamariyah. ini ada alifnya yang dihilangkan ini ya. Kecuali kalau dibaca mulai awal alladzi. Alladzi. Kalau dibaca sambungkan dari ayat berikutnya alladzi. Ya, cara bacanya iya. Makanya tadi pertanyaannya kalau alladzi. Cuma ini komariah atau samsiah ini. Iya. Gitu Pak Haji ya. Baik, lanjut ke ayat berikutnya Pak Haji Suardi Aus. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Dibuka mic-nya ya. Ayat berapa Ustaz? Nah, sekarang ayat yang ke 52. 52 itu. Wa ya qaumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa. Ini nih pelajarannya nih. Muhammad Rizal diperhatikan. Coba berhenti di mim dulu Pak Haji. Kita kan ta'awuznya diberhentikan, kemudian basmalahnya disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim wa ya qaumi. Coba berhenti di mim. Gimana caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa ya qaumi istaghfiru. Berhenti di mim. Coba dari basmalah lagi. Ya kaum itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim wa ya qaum. Wanya pendek. Wanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim wa ya qaum. Wa ya qaum. Nah, namanya mad lin karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah, sekarang
sambungkan Pak Haji, nggak usah diulang lagi. Gunakan kaidah hamzah wasol. Coba. Astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, ini astaghfiru, benar? Iya, sebab tanya itu apa namanya itu? Tanya tafanya dibayangkan. Jadi fathah maka diberi dengan fathah juga. Fathah dengan fathah. Gimana Muhlisan? Ini dengan astaghfiru apa gimana? Buka mic-nya. Iya, Ustaz. Gimana? Apanya? Mau Ustaz, apanya Ustaz? Tadi ayat yang 52. Wa ya qaum. Kemudian Pak Haji lanjutkan dengan astaghfiru. Benar nggak? Dengan astaghfiru. Ya, kaum. Wa ya qaum istaghfiru. Bukan, kan berhenti. Wa ya qaum. Kemudian menggunakan kaidah hamzah wasol. Astaghfiru apa istaghfiru? Astaghfiru, Ustaz. Astaghfiru, dua nih. Nah, dari Pak Irawan Bagus. Monitor kan? Assalamualaikum Ustaz. Gimana Ustaz? Ayat 52. 52. Iya. Wa ya qaum. Kemudian Wa ya qaum. menggunakan kaidah hamzah wasol astaghfiru apa Oh, jadi istaghfiru? ibtidak dari situ ya. Menggunakan kaidah hamzah wasal, maka hamzah wasalnya diberi harokat kasroh menjadi istaghfiru. Nah, 2 lawan 1. Yang dua menggunakan fathah. Nah, kalau menurut Pak Haji Bahri gimana? Kalau saya Ustaz, kalau saya seperti Pak Irawan Ustaz. Jadi istaghfiru. Astaghfiru. 2-2. Pak Darmansyah. Astaghfirullah Ustaz, karena itu masuk fi'il amr, kata perintah. Jadi harkatnya sesuai dengan huruf ketiga, harkat huruf ketiga. Nah, lebih seru nih. Huruf ketiga fathah. Kecuali fi'il madi maka istaghfiru. Terus ini perintah ya. Iya, Ustaz. Nah, Pak Ari. Oh, kalau saya nggak paham kalau fi'il mudhari atau fi'il madi itu ya belum paham Ustaz kalau kesananya, walaupun dulu pernah belajar ya jurumiyah ya belum terlalu paham. Tapi kalau kaidah hamzah wasol ya saya ngikut Pak Irawan Bagus ya Ustaz, karena huruf ketiganya fathah, jadi istaghfiru gitu. Padahal di situ ru ya. Jadi astaghfiru. Kalau istighfar berarti nggak ada ru. Istighfar. Ayo beristighfar gitu. Bukan berastaghfar ya kan. Nah, gimana Pak Irawan Bagus? Seru ini. Pak Irawan belum dibuka mic-nya. Nanti di surah Al-Munafikun itu akan banyak sekali kalimat seperti ini. Istaghfiru, astaghfiru. Ya. Nanti dilihat ya, sambil lihat di surah Al-Munafikun. Lanjut dulu Pak Haji Suharjaus. Dari mana ibtidanya Ustaz? Dari waya komis, diwasolkan saja dulu. Nah, sambil nanti antara Pak
Darmansyah sama Pak Irawan ya. Lihat-lihat lagi pelajarannya. Ya, silakan. Ya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan. Jangan kau. Ya. Ini kalau ada mim sukun bertemu huruf qaf ini, hukum tajwidnya apa Pak Haji? Dengung ya. Enggak boleh dengung. Iya ya. Yang boleh dengung itu hanya mim ketemu mim atau mim ketemu huruf ba. Di luar itu dibaca jelas. Diulang kembali. Wa yazidkum quwwatan. Jangan kau tapi Quwwatan. Ya. Wa yazidkum quwwatan ila ila ya pergi. Barisnya nampak tapi mulut itu cepat kayak patah. Iya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallaw mujrimin. Ya. Cukup dulu Pak Haji. Kalau mujrimin, jim sukun, hukum tajwidnya apa Pak Haji? Jim sukun itu qalqalah. Qalqalah. Karena berada di tengah-tengah kalimat namanya qalqalah apa? Qalqalah sugra. Sughra. Kalau lawan qalqalah sughra apa Pak Haji? Ya agak ringan gitu. Agak ringan. Berat yang itu besar. Lawan sughra apa? Lawan sugra. Sugra kan kecil, kalau kubra besar kan. Kubra. Jadi ada kiamat kecil, kiamat sughra. Kalau kiamat besar, kiamat kubra ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang giliran Pak Ahmad dan Pak Hidayat dan Pak Ajiron bagus. Pak Ahmad monitor. Iya, Silakan. Paling bawah ayat 53. berarti 53 tadi ya. Ya. Maaf agak batuk tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disambungkan. Ta'awuznya berhenti, basmalahnya disambungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Yahud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki. Wa ma nahnu, nunya pendek. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Coba diulang dari bitariki. Bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Lanjut satu lagi. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Ya, bisu berhenti, bisu ya. Kalau diwasolkan coba. Diulang dari alihatina bisu. In qala inni ushhidullah. Inni dari qala. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma
ma tusyrikun. Ya, coba dibedakan ya antara ini dengan washhadu anni dengan bari'u ya. Ini masing-masing mempunyai panjang yang berbeda ya. Kalau qala ini itu hukum tajwidnya apa? Ahmad, ini dari Solo nih, Ahmad ini. Nggih, nah, Nah, ini ini ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kata, berarti ini mat ini wajib mat jaiz nih. Nah, satunya temennya mat wajib atau mat apa itu? ya mad jaiz. Nah, Mat jaiz mutasil. ya. Kalau yang tadi, kalau mad wajib tadi contohnya yang mana? Mat wajib itu yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Satu kalimat. Yang mana nih contohnya? Washhadu. Bisu in. Bisu in. Ya, boleh. Bisu bukan mad arid disukun ya. Sesuai dengan riwayat Imam Hafaz itu tetap mad wajib muttasil. Satu lagi? Bari. Iya, benar. Bari ya. Itu adalah mad wajib muttasil. Walaupun tadi itu banyak yang ragu. Alihatina bisu diwakafkan. Tetap itu hukum tajwidnya mad wajib muttasil. Baik, terima kasih Ahmad. Nanti kita sama-sama melihat presentasi dari Pak Bahri. Satu lagi yang sudah hadir. Nah, semuanya sudah buka video. Kita coba foto dulu ya. Silakan dilihatin ke kamera. Kecuali Pak Wakili, beliau sedang perjalanan. 1, 2, 3. Nah, sekarang giliran Pak Hidayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke Sekarang ayat yang ke-55. 55 ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunihi hafidzun jami'an tsumma la tunzirun. Satu ayat lagi. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa hafizun bi nasiyatiha. Nah, coba Hidayat berhenti di wawu. Diulang dari ma min dabbatin illa huwa. Coba berhenti di huwa. Gimana caranya? Ma min dabbatin illa huwa. Nah, illahu berhenti mendadak begitu apa gimana? Illahu. Oh ya. Ma min dabbatin illa huwa. Nahu ya. Kalau min itu ikhfa ya. Kalau dabbah itu hukum tajwidnya apa? Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Itu hukum tajwidnya apa? Mad arid disukun. Mad arid disukun itu ya. Ayat 55 tungzirun itu mad arid disukun. Tusyrikun. Nah, kalau ini apa? Dabbah ya. Nah, kita tanya ke the audience. Ini ahlinya Pak Darmansyah. Apa hukum tajwidnya Pak Darmansyah?
Matlasi musaqqal kilmi, Ustaz. Kenapa disebut musaqqal? Karena bertemu huruf bertasdid. Karena bertemu huruf bertasydid. Kenapa disebut kilmi? Karena dalam satu kalimat. Satu Satu kali. kata. Iya, jadi dibaca panjang berapa harokat ini? 6 harokat. 6 harokat, 3 alif, 6 harokat ya. Terus ada nabernya ya. Min dabbah. Nah, diulang kembali Pak Hidayat dari ma min dabbah. Lanjut. Sampai selesai ayat 56. Ya, binasiyatiha itu menjadi mat tabi'i. Coba sambungkan dari illa. Illa tidak berhenti di binasiyatiha. Jadi kalau diwasolkan dia akan dibaca panjang 4 harokat. Illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi. Coba diulang kembali. Inna rabbi. Jangan lupa mat tabi'i. Diulang dari inna. Diulang ya rohnya 2 harokat. Benar-benar 2 harokat. Diulang kembali. Inna. Kurang itu. Siro. Agak dia. Siro. Roh. Jangan dikurangi. Namanya toib. Ya. Nah, baru dapat. Terasa ya? Kalau tadi itu baru 1,5 itu. Ya, kalau ini 2 harokat. Terasa ya. Baik, terakhir Pak Haji Raun Bagus, silakan. Pak Hidayat, minta tolong. Ayat selanjutnya Ustaz. Ya, ayat selanjutnya. Dimulai dengan ta'awuz, kemudian basmalahnya disambungkan ke ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Ulang dari wala taduru disambung. Wala tadurrunahu syai'a. Nah, disambungkan. Syai'a udah benar. Sekarang coba diwasolkan. Wala tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli Binya panjang syai'in. pendek. Diulang kembali. Rabbinya, Rabbi, inna Rabbi dibaca panjang atau pendek? Coba diulang kembali. Wala tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Diulang dari inna, diwasolkan ke ayat 58.
Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidhu walam Kurang dengung. Wahafizun. Kurang dengung. Diulang kembali. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidhu walamma ja'a amruna walam walamma ja'a amruna najjaynahu walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Diulang rohnya teman biar roh ya. Diulang dari walladzina amanu. Walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adabin ghalid. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Semuanya sudah dapat giliran membaca. Tolong dicatat Pak Haji Irawan Bagus sampai dengan ayat 58. Nah, sekarang kita sama-sama mendengarkan presentasi dari Pak Haji Bahri. Silakan Pak Haji Bahri. Silakan. Baik, Ustaz. Saya izin presentasi pakai PPT, Ustaz ya. Boleh ya, Ustaz? Oh, boleh, memang itu yang diharapkan. Baik, Ustaz. Mohon izin, sudah terlihatkah, Ustaz? Belum. Belum. Sudah share screen belum? Ya, belum bisa Mas. Sudah, Ustaz. Belum. Saya coba ya, Ustaz. Coba sekali Baik. lagi. Sudah, Ustaz. Belum. Ini saya sudah buka anunya, apa namanya? PowerPoint-nya sudah saya buka ini. Share screen, terus di tab yang buka, terus. Oh, baik. Sebentar. Maaf. Nah, baru. Sekarang diperbesar. Bisa ya, Ustaz? Bisa, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang tajwid dan idgham mutajanisan di kabar Sabtuan ini dengan bimbingan tentu Pak Ustadz Miftah. Baik, saya mulai ini barangkali dari pengertian dulu mungkin Ustadz. Mohon izin nanti tolong dikoreksi Ustadz kalau ada keliru-keliru. Yang pertama tentang idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan pembacaan satu huruf hijaiyah ke huruf hijaiyah yang lain. Kemudian mutajanisain, artinya yang sejenis, yakni bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya, namun beda sifatnya. Apabila dua huruf sejenis bertemu, maka huruf pertama yang sukun wajib diidghamkan. Lalu kalau idgham mutajanisain kita berikan pengertian seperti ini. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya, yakni huruf hijaiyah sukun bertemu huruf hijaiyah berharokat. Nah, idgham mutajanisain ini
saya lihat ada 8 bentuk. Sebenarnya 7, Ustaz, ya, tetapi di dalam referensi yang lain ditambahkan 1. Nanti mohon koreksinya barangkali. Ada 8 bentuk di sini, saya bentuk idgham mutajanisain. Yang pertama huruf ta. Ini ada tanda ke kanan, ini berarti ta ini bertemu dengan huruf dal. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Seperti yang disebutkan tadi, berarti ini taknya tak sukun, dalnya berharokat. Contohnya ini, Ustaz. Ini di Al-A'raf ayat 189. Huruf ta sukun bertemu huruf dal. Dibacanya falama afqolad da'a wallah. Allah. Kemudian yang kedua, tak sukun bertemu dengan to. Ini ada di surat Al-Imran ayat 72. To ketemu, tak ketemu to. Dibaca waqalat to ifatun min ahlil kitabi. Yang ketiga adalah dal sukun bertemu dengan huruf ta. Ada di Al-A'raf ayat 44 yang saya dapat, ya. Dibaca fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Kemudian yang ketiga, nah ini tambahan saja, Ustaz, makhraj dari beberapa tempat ini. Yang pertama, makhraj dari ujung lidah bertemu gigi atas. Itu hurufnya zal, sa, zo. Kemudian makhraj dari ujung lidah bertemu gusi atas, dal, ta, to. Lalu makhraj dari dua bibir atas dan bawah, ba sukun, ba dengan mim. Yang keempat adalah huruf to bertemu dengan huruf ta. Ini di surat Al-Maidah ayat 28. Dibacanya la in basatta ilayya yadaka. Yang kelima, huruf sa bertemu dengan huruf zal. Berada di Al-A'raf 176. Ayat 176. Surat Al-A'raf ayat 176. Sa ketemu dengan zal. Dibacanya yahazzalika masalul qaumi. Yang keenam adalah huruf zal ketemu dengan huruf zo. Terdapat di surat contohnya An-Nisa ayat 46. Dibaca izzolamu anfusahum ja'uka. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, huruf ba ketemu dengan mim. Ini yang sudah kita pelajari kemarin di Quran, di surat Hud ayat 42. Huruf ba ketemu dengan mim. Dibaca ya bunayyar kam ma'ana. Nah, kemudian ini yang pendapat yang lain yang saya bilang tadi ada 8. Ini adalah pendapat dari Al-Fara, mengatakan bahwa kedua huruf ini, huruf lam dan huruf ro, itu sejenis. Terdapat di surat Thaha ayat 114. Wakur Rabbi zidni ilma. Nah, pendapat ini di dalam satu referensi saya temukan itu, dalam satu buku saya temukan. Tetapi sebenarnya ini juga disebut idgham mutakaribain. Mohon nanti dikoreksi, Ustaz. Ini adalah pertemuan dua huruf yang sama, sifat dan makhrajnya sama. Dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya ingin sampaikan ini, ya, saudara. Bapak.
ternyata idgham mutajanisan ini bisa juga dibagi seperti ini, Ustaz. Saya mendapat dalam satu referensi sagir, kabir, dan mutlak. Jadi idgham mutajanisain sagir, kemudian idgham mutajanisain kabir, dan mutlak. Apa bedanya? Kita coba lihat. Yang sagir itu huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Seperti tadi contoh yang sudah disebutkan. Kemudian kalau kabir, huruf pertama dan huruf kedua sama-sama berharokat sama. Jadi harokatnya sama. Sedangkan idgham mutajanisain mutlak, huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun. Ini kayaknya kebalikan dari syagir gitu ya. Contohnya kira-kira ini, Ustaz. Yang syagir di Al-A'raf 189 tadi saya sebutkan, dan Al-Maidah 28. Kemudian Hud 42, syagir. Kuncinya huruf pertama sukun dan huruf keduanya berharokat, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Amin. Kemudian kabir, huruf pertama dan huruf kedua sama-sama berharokat sama. Saya dapatkan di surat Yunus ayat 35. Ayutabba'a amman. Kemudian di surat At-Takwir sin domah dengan zal domah, zai domah. At-Takwir ayat 7. Lalu di surat Abasa ayat 2. Jim berharokat fathah dan hamzah berharokat fathah. Lalu idgham mutajanisain yang mutlak. Huruf pertama berharokat dan huruf keduanya sukun. Yang pertama di dalam surat Luqman ayat 12. Huruf pertamanya ya, huruf ya berharokat dan shin sukun. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 75. Tak berharokat fathah dan to sukun. Ini saja barangkali yang contoh yang lain nanti bisa kita lihat lebih jauh. Baik, itu kemudian saya ingin sampaikan referensi terkait, Ustaz, dari beberapa buku referensi. Yang pertama, buku Bimbingan Praktis Ilmu Tajwid dari Ustadz Hardi Damri. Dalam satu bab mengenai Al-Mutajanisaini di halaman 182 sampai 203. Yang kedua, Panduan Ilmu Tajwid Bergambar. Pengarangnya Dr. Aiman Rusdi Suwaid di dalam satu bab tentang Mutajanisain halaman 82 sampai 83. Yang ketiga, Bimbingan Tahsin dan Tajwid Al-Quran. Jilid 3 ini. Ini yang pernah diberikan referensi saya dapatkan dari Ustadz Miftah dulu di awal-awal saya masuk ke belajar sama Ustadz nih. Saya pernah nanya. Ini pengarangnya Ustadz Effendi Anwar. Di sana dijelaskan secara khusus tentang idgham mutajanisain dari halaman 26-28. Lalu yang terakhir dari buku Syarah Tuhfatul Atfal. Pengarangnya ini saya dapatkan dari Ustadz Dani ya dulu waktu di awal-awal juga. M. Laili Al-Fadli, SPDI. Di sana ada satu bab tentang hukum mutajanisain. Ini referensi dari terkait mutajanisain tadi tentang yang ada dalam beberapa referensi. Paling tidak 4 buku ini, Ustaz. Kemudian kalau dari YouTube, ini dari Ngaji Bareng. Ini Ngaji Bareng ini Ustazah Ratna Haryani. Ini favorit juga nih mas saya ini. Favorit. Saya disebutkan idgham mutajanisain, cara baca dan contohnya. Kalau saya nggak salah ini ke waktu kita pertemuan yang lalu, ini ditampilkan oleh Ustadz ini.
Kemudian ini juga favorit bagi saya, Uda Ridwan Channel, yaitu Ustadz Uda Ridwan. Beliau juga dalam judul YouTube-nya itu ringkasan idgham mutamasalain, idgham mutajanisain, dan idgham mutakaribain. Tapi di sini penjelasan idgham mutajanisain ya, jelaskan. Yang terakhir saya dapat dari YouTube-nya Akademi Quran, Pantas Quran. Ini ustazah, tapi mohon maaf namanya nggak tampil di sana. Saya tuliskan Fulana bin Fulan saja. Beliau menjelaskan juga tentang idgham mutajanisain. Baik, itu kira-kira Ustadz. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah, tabarakallah. Kira itu Karena Ustadz. dari materinya sangat komprehensif, menampilkan 4 buku, referensi, 3 YouTube, ya, dan tampilan PowerPoint-nya bagus banget. Kita perlu belajar ini. Nah, seperti ini, ya. Kemudian contoh-contohnya lengkap. Yang perlu diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Ustazah Ratna Haryaningsi ini, hati-hati pada bagian yang ke-7 ini. Nah, ditahan dulu yang ke-7 ini. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ketika kita mempelajari surah Hud ayat 42 ini adalah huruf ba sukun yang bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Jangan dibalik. Kalau mim yang bertemu dengan ba itu beda nanti hukum tajwidnya, ya. Tapi ini adalah huruf ba yang bertemu dengan huruf mim. Itulah menjadi kaidah idgham mutajanisain. Nah, baik teman-teman, seperti biasa setelah teman kita Pak Haji Bahri presentasi, kita mengundang pendapat dari teman-teman semua. Bagaimana dengan presentasi tadi? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang dikoreksi? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, terutama fokus di huruf-huruf ini, ya. Ini juga sudah bagus ini. Sudah dibedakan, ya. Makhrajnya dari ujung lidah, ya, bertemu dengan gigi atas, ada 3. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas, ada 3. Dengan ini juga ujung lidah bertemu dengan gusi atas, ya. Ini sama, ya, yang 2 dan 3 itu sama. Baik, silakan. Assalamualaikum, Tat. Saya mau tanya, Tat. Nah, dari Solo. Bisa yang diganti ke slide yang tadi ada kabir, ada sogirnya, Tat. Nah, slide-nya. Nah, ini dia. Itu yang dimaksud dengan sogir kabir mutlak itu apakah idghamnya atau di idgham mutajanisainnya? Soalnya kalau dari keterangan tadi kan idgham mutajanisain itu adalah idgham yang tempat keluarnya itu sama, sedangkan di kabir itu saya melihat itu ada ain sama hamzah itu kan tempat keluarnya itu kan bedanya kalau nggak salah ya. Di kerongkongan bagian bawah sama tengah. Nah, itu yang bacaan sogir kabir mutlak itu apakah idghamnya atau di idgham mutajanisainnya? Kalau idgham sendiri kan ada mutajanisain, mutakariben, itu dan lain-lain. Nah, apakah sogirnya itu karena idghamnya atau itu pembahasan sudah di idgham mutajanisainnya? Terima kasih, Ustaz. Silakan, sama-sama. Jadi ada tadi pengertian idgham mutajanisain itu adalah idgham ketika ada huruf-huruf yang makhrajnya sama, cuman sifatnya berbeda. Cuman tadi Ahmad melihat contohnya di huruf ain dengan hamzah, ya. Itu yang di mana itu? Ain dan hamzah tadi. Di ayyut taba, ya. Yang di surah Yunus ini, ya.
Ini ada ain bertemu dengan hamzah. Ini jelas makhrajnya berbeda. Antara ain dan hamzah itu makhrajnya berbeda. Yang ditanyakan ini idgham dengungnya atau memang ini masuk ke kategori idgham mutajanisain ketiga-tiganya. Gimana Pak Bahri, di referensinya gimana katanya? Kalau mohon maaf Ustaz, saya baca emang di referensinya contoh yang pertama tuh ini Ustaz. Memang terus terang ketika membaca ini dan saya mencari yang lain belum ketemu. Kalau kita ikutin ain dan hamzah ini memang nggak satu makhraj Ustaz. Ini mungkin koreksi juga mungkin gitu. Itu barangkali penjelasan dari saya. Karena kutip dari satu referensi di buku itu. Wa idzan nufusu zuwijat, ya. Nufusu zuwijat, ya. An ja'ahul a'ma. Nah, jadi antara ajim bertemu dengan hamzah. Nah, itu yang kabir, ya. Ada yang jangan sagir, yang sogir, yang sogir, kabir dan mutlaq. Ya. Gimana yang lain? Menarik ini. Iya Ustadz, saya juga ini sih ngerasa belum paham antara sogir kabir dengan mutlak, ya apa pembagian idgham mutajanisen ya Ustadz. Ya kalau dilihat ya itu sih apa, kalau yang sogir kan sebenarnya kita sebutnya ya idgham mutajanisen aja udah cukup, yang nggak usah ada sogirnya mungkin ya, karena kan sama ya. Kemudian huruf-hurufnya juga kan tadi udah disebutkan oleh Pak Ustadz Bahri ya, sesuai ya, ta menghadapi dal, to menghadapi ta, seperti itu ya, ba menghadapi mim. Kemudian yang kabir itu ya tadi udah Pak Ustadz Ahmad ya udah ngejelasin juga bahwa di sini makhrajnya berbeda ya. Kemudian mungkin tambahan ya, karena idgham mutajanisen itu kan makhrajnya sama, sifatnya beda, mungkin ditambahkan sifatnya juga, dijelaskan juga mungkin Ustaz ya, biar ya lebih tahu lah kita, biar bedanya di mana gitu mungkin ya. Mungkin ya Ustaz Bahri, mungkin ya tambahan ya kalau diterima ya. Ini Ya, gitu. di sini Pak Haji Bahri ditambahin sifatnya. Ini kan makhrajnya nih. Jadi ada huruf-hurufnya, sudah ada huruf gha, ta, zal. Nah ya, sedangkan po, ada ta, ada dal. Nah di sini kan sama nih, salah kompas kali. Sifatnya Oh aja. iya Ustaz. Iya Ustaz. Nanti bisa. Ini Ditambahin, sama ini salahnya. nah ditambahin Nanti saya dua kolom perbaiki. lagi, sifat yang makhraj po, gha, sa dan zal. Nah, kemudian di bawahnya satu lagi sifat dari po, ta dan dal, seperti itu. Boleh. Itu Ya, menarik saya itu coba perbaiki Ustaz. Nah, sebelum kita upload ke perpustakaan. Silakan yang lain. Kita fokus dulu ke idgham mutajanisain. Ini ada 3 pembagian. Ini ada shagir, kabir, dan mutlaq. Kalau Pak Ahmad sendiri gimana melihatnya? Silakan Pak Ahmad. Kalau saya kurang tahu, makanya saya bertanya tadi. Karena waktu dijelaskan kan, kalau seperti yang di samping kan tuh sudah jelas tuh makhrajnya kan sudah kelihatan sama antara makhrajnya dal, ta sama bo, to, ta sama dal, ba sama mim. Tapi kan kalau ain sama hamzah tadi kan saya merasa janggalnya itu lah, ya kan makhrajnya beda. Nah, ini memang bahasan di mutajanisen atau bukan, makanya saya mau tanyakan itu, Tat. Terima kasih, Tat. Baik. Sudah nanggap kita ya. Coba dilihat referensinya. Memang referensinya contohnya di surah ini ya, Pak Bahri ya.
Ya, nanti saya lihat lagi Ustadz. Bisa juga saya keliru ngambilnya. Kemudian apa namanya? Nanti saya setelah saya perbaiki, nanti saya coba share ke Ustadz dulu untuk dikoreksi lagi karena kalau mau di share ke perpustakaan Ustadz supaya nggak keliru nanti. Gitu, Ya, Ustadz. silakan Pak Haji Sordi Agus, Muhrisal, Pak Haji Assalamualaikum Ahmad Ustadz. Sunan. Enggak Waalaikumsalam. memberitahu aja Ustaz Pertama, info kan gitu aja. Sebentar, Pak Haji Sordi Agus dulu. oh baik. Silakan Pak Haji. Ya kita itu ngikut aja Ustaz itu. Jadi tidak berapa apa nama itu bicara. Berarti kalau pembacaannya insya Allah dapat sedikit-sedikit gitu aja. Baik. Tapi membedakan shogir, kabir dan mutlak itu rasanya ya memang belum termakan lah gitu. Coba dibaca yang paling atas dulu, yang shogir dulu Pak Haji. Falamma asqalat apa asqalat coba. Kalat da'wa Allah. Da'allah ya. Da'a Allah ya. Ini kecil nih Ustaz. Terus kamu yang di bawahnya laim Lain basat laim iklab. lain basat ila yadak Ilayya yadak. yadak Ya, yang terakhir ya bani ya bunayya. ya bunayyar mana ini Ya, yang bunyi banyak dihilangkan. Ya bunayyar kam ma'ana. ya bunayyar mana Ya, nggak apa-apa Pak Haji. Bisa bacanya tapi belum jelas hukum tajwidnya nggak masalah ya. Yang penting bacanya sifatnya individual harus benar. Kalau yang memahami hukum tajwid ini fardu kifayah saja sebenarnya. Tapi kita berusaha untuk mengerti ya. Nah, gimana sekarang giliran Pak Haji Ron Bagus? terima kasih. Ustaz. Pertama tentunya perlu saya appreciate untuk Pak Haji Bahri, luar biasa ini presentasinya, bagus banget. Jadi saya sempat terkesima, waduh luar biasa. Ini kalau Pak dosen ini kalau sudah bikin PowerPoint luar biasa ini memang. Jadi runtut dan jelas sehingga mahasiswanya bisa mengikuti dengan baik itu tentunya. Nah, memang tadi ada yang sama dengan bapak-bapak yang lain tadi itu, saya juga agak bertanya-tanya perihal pembagian idgham mutajanisain yang shaghir, kabir dan mutlak gitu ya. Karena sepengetahuan saya yang miskin ini yang namanya idgham, apalagi idgham mutajanisain itu kan apa ya, cara bacanya itu huruf pertama, hijaiyah pertama dimasukkan ke huruf yang kedua dengan bertasdid gitu ya, ini ya cara bacanya gitu ya. Kalau saya kurang lebih demikian ya, bertasdid. Nah, ini untuk yang kabir tadi itu saya juga bagaimana cara membacanya gitu. Apakah benar tuh kayak yang Yunus 35 gitu ya. Ay yuttaba'a am. Nah, gitu ya jadinya. Mutaba'a am. Jadi bukan dimasukkan ke hamzahnya di sana ya. Bagaimana? Makanya itu tadi juga itu hidup. saya. Semuanya hidup itu. Nah, hidup semua berarti kan? Berarti hidup. Nah, ini bukan tidak ditasdidkan gitu. Yang saya tahu begitu ya. Jadi tahu seperti itu. Jadi ini memang tadi seperti disampaikan Ustadz Miftah, Pak Haji Bahri, barangkali nanti kalau perlu di capture gitu ya, apa namanya referensinya, barangkali nanti mungkin kalau memang kami yang belum paham nanti agar lebih bisa paham lagi gitu kurang lebih. Tapi secara umum bagus, sudah bagus ini ya, dan itu jelas. Nanti setelah diperbaiki saya juga pengen belajar cara membuat PowerPoint-nya gitu Pak. Terima kasih. Belajar PowerPoint sama belajar bikin animasi dan lain sebagainya. Iya, luar biasa, bagus. Jadi
Ini kalau saya bikin bisa jadi 1 bulan belum selesai nanti gitu. Iya Pak. Nah, Irawan bagus ada tugas nggak dikerjain itu. Iya susah saya gitu. Baik, Luar biasa. itu Ustaz. Ya baik. Silakan Pak Darmansyah, gimana? Kalau yang sogir saya sudah paham. Yang kabir sama mutlak itu, Ustaz. Belum Hmm. paham. Yang belum paham yang mana Pak Haji? Yang mutlak. Kalau yang itu, yang kabir sudah mengerti. Ya, kabir sama mutlak yang kurang paham. Yang sogir sudah paham, Ustaz. Ya. Jadi memang ini riwayat bacaan jatuhnya. Jadi bukan idgham mutajanisain yang dibagi ya. Tapi idgham itu ada kalanya shagir, ada kalanya kabir, ada kalanya mutlak ya. Nah, nanti riwayat beberapa imam-imam, misalnya Imam Hafs dan Imam Waraq misalnya, itu ada beberapa yang menurut Imam Hafs itu tidak termasuk idgham kabir seperti itu. Jadi ini sudah penggabungan antara beberapa imam sebenarnya. Nah, ini memang perlu kita belajar lebih lanjut lagi. Untuk sementara kita tiadakan dulu yang idgham mutajanisain kabir ini dihapus dulu. Fokus saja dulu idgham mutajanisain shagir. Nah, seperti itu. Adapun nanti pembahasan idgham kabir mutlak itu di bagian yang lain ya. Kalau mau ditampilkan nanti jangan idgham mutajanisain dibagi atas 3 gitu Pak Bahri ya. Jadi idgham bisa ada yang shagir, ada yang kabir, ada yang mutlak seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Pak Haji Bahri. Nah, ini kita postpone dulu, coba ke halaman sebelumnya Pak Haji Bahri. Ini sebenarnya yang menarik, kita fokus ke idgham mutajanisain. Di halaman 1 tadi. Halaman 1. Ya, halaman setelah pembukaan tadi ya. Slide 2 berarti. Nah, ini dia. Ya, silakan Pak Ahmad dibaca. Pengertian idgham itu sebenarnya apa? Idgham secara bahasa artinya memasukkan pembacaan satu huruf hijaiyah ke huruf hijaiyah yang lain. Kemudian Mutajanisen artinya sejenis, yaitu bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Apabila 2 huruf sejenis bertemu, maka huruf pertama yang sukun wajib diidghamkan atau dimasukkan. Sehingga pengertian idgham mutajanisain itu apa? Adalah pertemuan 2 huruf yang memiliki atau sama makhrajnya tapi beda sifatnya, yaitu huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat. Ya. Kira-kira dari sini teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan idgham, kemudian apa yang dimaksud dengan mutajanisain, kemudian pengertian idgham mutajanisain itu sendiri. Ya. Silakan sekarang Muhrisal. Idgham mutajanisain itu hurufnya apa saja? Bastas. Jadi huruf dalam hukum bacaan idgham mutajanisain itu ada yang pertama huruf ta, kemudian dal, kemudian bertemu dengan dal ya. Dengan dal, kemudian yang kedua ta bertemu dengan to,
Dan yang ketiga, dal bertemu dengan to. Dal dengan po apa dengan ta ini? Dal dengan ta, Ustaz. Jadi diulang coba. Yang pertama adalah ketika ada huruf ta sukun. Ta sukun bertemu dengan huruf da. Kemudian Jangan da ya, dal. Coba dal aja coba. iya, Ustaz. Yang kedua, Yang kedua itu ketika ta sukun bertemu dengan huruf to. Kemudian huruf yang ketiga itu ketika dal sukun ketemu dengan huruf ta. Slide berikutnya Pak Bari. Ya, terus Kemudian yang keempat itu ada huruf to sukun ketemu dengan huruf ta. Kemudian yang kelima itu sa sukun ketemu dengan huruf zal. Kemudian yang keenam zal sukun ketemu dengan huruf za. Next. Nah, ini menarik juga slide setelah ini nih. Karena ada yang 8, yang 7 coba yang 7. Jadi yang ketujuh itu ketika ba sukun ketemu dengan mim. Dan yang 8 itu ketika lam sukun ketemu dengan huruf ro. Nah, yang ke-8 enggak usah, yang ke-7. Yang ke-7 tadi apa? Ba sukun. Ba sukun ketemu dengan huruf mim, Ustaz. Nah, sampai di situ. Nah, ini yang 8 ini apakah termasuk idgham mutajanisain atau idgham mutaqarribain? Ini memang ada perbedaan pendapat. Ya, nanti dicek Imam Hafaz itu memasukkan lam dan ro ini di kelompok mana. Kita menggunakan referensi Ustadz Anwar Effendi. Anwar Effendi hanya sampai dengan nomor 7. Nomor 8 ini Pak Bahri ambil dari referensinya siapa nih? Ini dari Ustadz, dari buku Syarah Tufatul Atfal kalau nggak salah. Dari Syarah Tufatul Atfal. Dimasukkan ke dalam kelompok idgham mutajanisain. Iya. Kalau yang Ustadz Effendi Anwar? Kalau Ustadz apa namanya yang itu Ustadz Effendi Anwar itu di jilid 3 Ustadz. Tapi di sini nggak disebutkan memang. Saya bilang tadi 8 ini hanya ada di bukunya itu Ustadznya yang saya sebut pertama tadi. Ustadz Lailil ini. Jadi saya coba saya share aja di grup barangkali Ustadz. Di pembagiannya saja ini apa namanya yang menurut saya itu yang semula tadinya nggak mau saya masukkan ini sebenarnya. Tapi kok ada ini, jadi supaya kita bahas juga. Kenapa ada yang berpendapat seperti ini nomor 8 ini. Kira-kira itu Ustadz barangkali. Baik. Mohon izin Ustadz. Ya, boleh. Pak Arif. Saya juga di sini ini saya juga membaca ini apa? Buku Tajwid Al-Qur'anul Karim Al-Kafi Ustadz. Al-Kafi. Ya dari Ustadzah Mulyana Teh Umu Abdillah Yusuf juga ya ada 8 sih Ustadz. Masuk 8. Ya di sini ya lam pada ro ya menurut mazhab Al-Faro dan Mubarid gitu Ustadz. Seperti ini sih. Di sini disebutkan bahwa ya selain mutajanisen juga ya disebut juga mutaqoriben juga Ustaz. Sama berarti ya. Ya sama. Ya Al-Faro juga di sini udah sama juga ya oleh apa Ustadz Bahri nyebut menurut pendapat Al-Faro ya. Kedua huruf ini sejenis. Mungkin kita kayaknya sih harus tahu makhraj dan sifatnya juga mungkin Ustadz ya. Gimana yang mutaqariben itu kan yang berdekatan seperti apa, kemudian
yang mutajanisen itu yang sifatnya berbeda untuk ini ya. Tapi ya kalau lam dan ro di sini disebutkannya ya dua 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 idgham, istilahnya yang apa, idgham yang mutajanisen dan mutaqariben seperti itu, Ustaz. Ya wallahu alam, Ustaz. Allah bisa ya. Insya Allah. Nah, Pak Darmansyah dan yang lainnya masih ada yang mau disampaikan? Ya, kalau menurut saya Ustadz, kalau dari pengertiannya, kalau ro dan lam itu mahrut sama dan sifat sama, ya masuk ke idgham mutaqariban, Ustadz. Mutajanisen kan sifat beda. Ya, bagus. Hanya memang di beberapa referensi itu ada perbedaan ya. Yang standar kita pakai tadi itu hanya sampai nomor 7. Tapi ternyata ada di pendapatnya Al-Faraq itu memasukkan idgham mutajanisain ini, termasuk salah satunya lam dan ra, walaupun di pembahasan idgham mutaqaribain ini juga termasuk idgham mutaqaribain. Masya Allah. Banyak sekali PR kita hari ini. Makanya kita harus sering lagi membaca-baca ini ya. Tadi ta, sekarang idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Ternyata pembahasan tentang idgham ini cukup banyak ya. Apalagi kalau kita masuk tadi pembagiannya ada idgham shagir, ada idgham kabir, ada idgham mutlaq. Coba lihat Pak Ari di buku Pak Ari sekarang yang mumpung masih buka. Shagir, kabir, mutlaq itu di mana pembagiannya? Belum dibuka mic-nya Pak Ari? Ustaz, saya cari dulu ya. Dicari dulu. Saya memang pernah ini juga sih, pernah dengar ya idgham shagir kabir ya. Tapi kalau idgham mutajanisen shagir kabir mutlak baru ya ini dari Pak Ustadz Bahri ya. Ya, makanya tadi saya bilang yang ada itu idgham. Idgham shagir, idgham kabir, adalah idgham mutlaq, itu ada memang ya. Tapi kalau pembagian seperti ini nanti dikoreksi lagi Pak Bahri. Ini Ya. jangan salah mengambil referensi ini. Makanya gunanya boleh. kita diskusi. Boleh saya tambahin Ustaz sedikit? Oh, boleh dong. Boleh. Ini kebetulan saya lagi buka nih. Di depan saya 3 buku ini saya buka, dan yang soal kabir ini. Soal kabir ini yang mencontohkan Yunus 35 itu ada penjelasannya sebenarnya Ustaz. Ini adalah buku tentang bimbingan praktis ilmu tajwid. Ustadz Hardi Damri di halaman 153. Saya sudah share di grup itunya. Apa namanya? Catatannya tadi itu. Di halaman 153 itu. Saya baca penjelasan di bawahnya aja itu. Boleh. Jadi adapun hukum membaca al-mutajanisaini kabir ini adalah izhar menurut qiraat hafaz. Kecuali satu kalimat di dalam Al-Quran, Quran surat Yunus ayat 35. Nah, ini Ustaz yang tadi saya sebutkan itu. Kalimat ya boleh diidhamkan oleh sebagian ulama qiraat. Adapun asal katanya sebagai berikut. Kira-kira gitu Ustaz. Jadi mungkin saya ngutipnya ini mungkin yang salah mungkin ya, apa namanya, ayatnya gitu. Tapi dia sebut Yunus 35. Coba kita buka. Jadi nanti mungkin ini keliru nih Ustaz. Keliru. Mungkin keliru. Tapi tetap disebutkan Yunus 35. Ya, ini. Ya, kita buka bersama-sama ya. Dia tidak menunjukkan, kalau di sini menunjukkan yang sama harokatnya itu fathah, dua-duanya fathah. Tetapi yang di buku ini disebutkan harokatnya kasroh dua-duanya. Kasrohnya ha dengan dal ya, ha dengan dal kalau nggak salah, atau zal nih, kurang dal. Yahiddi.
Nanti saya rubahin Quran ayat 335 ini kalau kita buka ada kalimat sebelumnya itu mungkin Yahidi gitu Ustaz. Ini jadi salah ini. Karena ini betul ini koreksi tadi dari Pak Ahmad yang awal ini keliru mungkin. Mungkin saya keliru mencantumkannya. Tapi tetap Yunus 35. Atau kita buka sama-sama barangkali Yunus 35 gitu Ustaz. Ya, Yahidi ya. Yahidi ya. Ya betul Ustaz, di ayat 35 itu kalau kita baca di baris terakhirnya di ayat 35 itu. Ya, ya. Yutabba'a amal la yahidi. Nah, yahidi yang di dalam buku itu yang disebutkan kabirnya itu yahidi itu Ustaz. Jadi ya, dua-duanya kasroh. H dengan L. Jadi ini nanti mungkin saya rubah ini. Saya ganti ini. Diulang tadi penjelasannya Pak Bahri gimana katanya? Penjelasannya? Penjelasannya saya baca lagi Ustaz. Maaf. Adapun hukum membaca al-mutajanisani kabir ini adalah izhar menurut qiraat Hafs. Kecuali satu kalimat di dalam Al-Qur'an surat Yunus 35 yaitu tadi yang saya sebut Yahidi. Yahidi hanya kasroh, dalnya kasroh. Boleh diidghamkan oleh sebagian ulama qiraat. Lalu ada penjelasannya asal katanya Yahidi, Yahtadi, Yahtudi dan seterusnya ini sampai ke terakhir Yahidi dari awal. Karena dua huruf kasroh ini ya, karena dal itu jadi gini. Ini kan awal katanya itu dal sukun, kemudian ada dal lagi yang berharokat kasroh, begitu ya. Jadi bertasydid itu konsepnya seperti itu, sehingga diidghamkan, idgham kabir ke dal yang kedua, Yahidi ya, Yahidi. Pengecualiannya ya, hanya di situ saja ya, di huruf di surah ini saja. Iya Ustadz, karena di situ disebutkan tadi kecuali satu kalimat dalam Al-Quran. Jadi ini satu-satunya yang menyebutkan menurut ini ya perbedaannya itu. Tadi kan disebutkan bahwa dibaca izhar menurut qiraat Hafs. Kecuali satu kalimat di dalam Al-Quran, Quran surat Yunus 35 itu. Itu barangkali Ustadz yang. Nah, sekarang kalau yang di bawahnya kalau hanya satu-satunya ya at-takbir misalnya. Bukan, yang lainnya izhar Ustadz. Jadi kalau dibaca ini apa keliru ini saya nggak tahu juga gitu. Jadi hukum membaca al-mutajanisain kabir itu yang kabir nih adalah izhar menurut qiraat Hafs. Kecuali satu kalimat di dalam Quran surat Yunus 35 itu yang Yahidi itu. Ya, maksud saya yang tadi tuh di bawahnya ya Yunus, kalau at-takwir ini masuk kabir juga. At-takwir. Oh iya Ustaz. Abatha. Nah, ini kalau melihat pengertiannya tadi sama-sama berharokat sama keduanya. Ini kan yang kedua ini domah, sama-sama domah Ustaz. Kemudian yang ketiga ini sama-sama fathah. Gitu, Ustaz. Idgham ya, bukan mutajanisainnya ya, idghamnya ya.
Jadi sebenarnya 3 contoh ini ada dalam buku itu. Jadi tadi sudah saya share ya di grup ya. Nanti bisa diperbesar, dilihat penjelasannya itu Pak. Halaman 153 tuh. Sudah saya share barusan. Contohnya itu 3 dari 3 ayat yang di dalam slide ini, Ustaz. Cuman saya salah kutip yang harusnya Yahidi, bukan yang ini nanti. Salah Jadi kutip bukan ya. ya ini Pak Ustaz. Jadi harusnya yang ada Yahidinya. Baik. Itu Ustaz penjelasannya. Ini menarik banget ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Bahri. Ini perlu kita belajar kembali ini ya. Nggak terasa kita sudah jam 7.20 ternyata ya. Makanya saya dari tadi lapar nih. Sambil makan sambil. Masya Allah. Iya, nggak terasa ya udah jam 7.20. Udah lewat 20 menit. Nah, ini ada teman-teman kita ya, ini kita fokus dulu di sini ya. Fokus di idgham ini biar betul-betul mengerti, paham. Pekan depan kita bertemu lagi. Saya berharap teman-teman sudah membaca banyak lagi referensi sehingga diskusi kita lebih menarik lagi. Baik, untuk hari ini kita cukupkan di sini sambil nanti ini diperbaiki. Catatan yang baru ketemu Pak Bahri ada 2. Pertama, di kolom ini karena ini copy paste-nya sama berarti makhraj berarti di sini sifat-sifat. Itu yang satu. Yang kedua yang baru ketemu kesalahannya di surah Yunus yang 35 ini salah mengutip ayatnya ya. Dari ayyutaba amma diganti menjadi hayyahiddi. Ya, itu dulu ya. Baik, sesi presentasi kita cukupkan. Bisa di stop share dulu Pak Bahri. Baik, Ustaz. Lupa nih. Yang mana nih? Stop share di atas biasanya. Oke, mulai video sudah saya stop sebenarnya. Sudah di stop share ya? Sebentar, Ustaz. Masuk lagi deh. Iya, di atas Pak. Nggak bisa ya, baik. Nah, sudah ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah ya, Ustaz? Nggak kelihatan ya? Di saya sih sudah. Di tempat lain gimana? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Wah, terima kasih. Terima kasih koreksinya para Ustadz. Wah, luar biasa ini. Hari ini setiap pertemuan alhamdulillah selalu menarik ya. Pekan kemarin cukup menarik pembahasannya. Pekan ini lebih menarik lagi ya. Mudah-mudahan ini memperkaya khasanah keilmuan kita sehingga dengan mengertinya kita hukum-hukum tajwid ini kita semakin bagus dalam membaca Al-Quran ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, mohon dipelajari kembali idgham Mutajanissain ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf datangnya dari saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian kita sama-sama membaca surah Al-Asr wa qafli illah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, sehat semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.